Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mau jelaskan lanjutan dari tugas kita. Nah, kemarin kan kita banyakkan langsung praktek ya. Jadi memang setelah saya evaluasi bahwa memang karena konsep dasarnya saya belum jelaskan secara detail. Nah, ini materinya sebenarnya sudah ada, tapi karena kemarin saya mikirnya untuk efisiensi waktu, jadi kita tidak perlu menjelaskan terlalu detail, padahal ini penting. Oke, karena itu saya mau jelaskan beberapa hal. Kalau pengertian video pasti teman-teman Bapak Ibu tahu ya, kalau video ini apa gitu. Nah, jadi karena di sini jelas sekali video ini dari bahasa apa nih, Latin ya, videre, yang artinya melihat. Nah, jadi video itu representasi visual dari suatu materi yang seringkali disertai dengan tambahan audio untuk menyempurnakan, seperti itu. Mencakup serangkaian gambar yang ditaruh di frame. Nah, yang aspek kedua dari video selain visual adalah audio. Jadi dua hal ini paling penting. Audio itu mencakup segala macam suara yang menyertai video yang Bapak Ibu buat. Bisa musik, bisa efek suara. Lalu kemarin rekaman suara Bapak Ibu, dialog dari narasi yang Bapak Ibu susun. Nah, itu semua disebut audio. Audio harusnya memberikan dimensi yang mendukung atau meningkatkan pesan yang ingin disampaikan dari visual tadi, dari kumpulan foto Bapak Ibu kemarin dan juga rekaman percakapan-percakapan Bapak Ibu itu. Jadi harusnya mendukung. Nah, evaluasi kemarin banyak sekali yang audionya kecil, rekaman suaranya kecil sementara musiknya lebih besar. Nah, kenapa visual dan audio ini yang disebut video ini punya daya tarik? Karena informasi yang disampaikan melalui kombinasi gambar, bergerak, dan juga suara itu lebih menciptakan pengalaman yang mendalam bagi anak-anak. Dan ini sesuai hasil penelitian. Di usia anak-anak SD, mereka lebih senang tuh kalau tidak hanya baca teks, tapi ada kombinasi gambar dan suara. Lalu video ini kan universal. Siapa saja, mau orang tua, orang anak kecil, siapapun suka ya. Jadi tidak dibatasi. Sementara kalau misalkan nih teks yang terlalu panjang, hanya teks ya. Kadang kan anak SD yang kelas kecil masih kesulitan membaca. Seperti itu. Lalu video dapat diulang-ulang. Nah, dengan membuat video, anak-anak bisa melihat materi yang Bapak Ibu ajarkan berulang kali. Kalau mereka nggak ngerti, mereka bisa putar lagi. Seperti itu. Ini konteks di dalam kelas. Nah, jadi itulah pentingnya membuat video dalam hal ini, misalkan materi tertentu yang harus direkam, supaya anak-anak bisa belajar berulang-ulang kali. Itu bisa dilakukan dengan membuat rekam video presentasi. Bapak Ibu kenapa juga harus menguasai video? Karena pada akhirnya Bapak Ibu akan di lapangan tentu harus ada dokumentasi nih, aktivitas atau kegiatan selama Bapak Ibu di tempat penempatan. Karena itu salah satu bukti bahwa Bapak Ibu menjalankan program di lapangan dengan baik. Nah, karena itu untuk membuat video dokumentasi tentunya tidak asal-asalan ya. Bapak Ibu harus tahu poin mana yang harus direkam dan seperti apa nih video yang harus dihasilkan. Nah, ini secara singkat ada langkah-langkah merekam video. Pastikan lensa kamera bersih. Kalau misalkan ada bekas sidik jari bisa dihapus dulu, dilap ya. Untuk menjaga kestabilan bisa gunakan tripod. Dalam hal ini misalkan merekam aktivitas pembelajaran di kelas saat Bapak Ibu ngajar atau sedang kegiatan bersama guru yang lain, bisa menggunakan tripod. Lalu cahaya, hindari cahaya yang terlalu terang atau terlalu redup. Meskipun nanti Bapak Ibu bisa edit juga pencahayaan, namun jika cahaya asli sudah baik, itu lebih baik lagi ya.
Jadi pastikan subjek berada dalam cahaya yang baik dan tidak terlalu banyak bayangan. Lalu fokus. Nah, beberapa video kakak kelas ya itu untuk kondisinya udah bagus banget, maksudnya momennya itu bagus sekali, namun biasanya fokus dan komposisinya kurang. Di sini subjek utama pastikan tentukan mana nih yang jadi fokus. Misalkan guru, pastikan kamera fokusnya pada orang tersebut. Atau lagi merekam bimbel nih, mau fokus ke dua anak, berarti pastikan kameranya fokus ke situ. Jangan digeser-geser ke segala arah, akhirnya kita bingung nih, dia lagi rekam siapa gitu. Lalu pilih latar belakang yang tidak terlalu berisik atau mengganggu. Apalagi kalau lagi rekam suara, yang suaranya harus masuk itu pastikan nggak terlalu ribut. Nah, ini yang bagus nih, gunakan aturan rule of thirds, aturan sepertiga untuk menciptakan komposisi yang menarik. Nah, ini misalnya gini, jadi jangan keseringan orangnya harus di tengah ya. Ini biasanya hampir semua orang suka yang di tengah saja. Nah, rule of third ini bagus banget. Jadi dia di garis yang sini, ini kalau yang vertikal kayak gini, kiri satu garis ini kan dia ada 9 garis nih kan, atau di kanan garis yang ini, dan mata ada di titik temu antara dua garis itu ya. Jadi ini kepalanya pas di situ. Ini contoh yang berikut lebih jelas. Nah, jadi kalau misalkan ambil video testimoni contoh ya yang dekat banget, nah itu nggak harus dia itu di posisi tengah. Nah, jadi seperti ini. Jadi matanya ada di garis temu ini ya. Oke, itu yang sebelah kiri. Kalau kanan juga bisa di sebelah kanan sini. Ini yang vertikal. Nah, atau kalau ambil agak jauh nih, pas kalian misalkan interview Kepsek atau interview siapa gitu ya, agak jauh, tapi matanya ada di garis ini. Nah, itu bisa setting di handphone. Kan di handphone ada garis-garis garis ini kisi ya, atau garis apa istilahnya, itu diaktifkan supaya itu jadi garis pemandu saat mengambil gambar atau video. Lalu untuk pengaturan kamera sendiri, ini kan hampir banyak videonya ini kalau misalkan kita posting langsung biasanya di Reels. Tapi kalau Bapak Ibu mau dalam video durasi panjang, maka langsung saja untuk ukuran YouTube ya. Jadi pastikan resolusinya juga bagus, aspek rasionya. Yang tadi kalau misalkan Reels berarti handphonenya vertikal ya. Kalau misalkan untuk YouTube horizontal, jadi perbandingannya 16:9. Nah, itu Bapak Ibu harus perhatikan karena itu hal yang penting tuh. Jadi kalau misalkan ada waktu ketika bikin video bisa dalam 2 ukuran, atau bisa langsung ukuran YouTube tapi ambil agak jauh ya. Jadi nanti kalau misalkan mau dibikin vertikal, ubah ke ukuran Reels itu nggak terlalu kepotong banyak. Nah, jadi diusahakan itu diperhatikan ya, apalagi kalau video panjang. Nah, hindari zoom digital, lebih baik mendekatkan kamera jika memungkinkan. Nah, apalagi kalau pakai handphone ya, jadi jangan terlalu zoom dari handphone, tapi Bapak Ibu maju saja. Ya, selanjutnya itu stabilisasi. Jadi pastikan supaya pakai tripod agar videonya stabil. Nah, ini ada pergerakan kamera nih, jadi nggak hanya monoton. Misalkan bisa ambilnya dari berbagai cara gitu, pergerakan kamera. Jadi kalian bisa lihat ada zoom, ada dolly, ada panning, ada grabbing, tilt, lalu pedestal dan arch, lalu ada follow. Nah, coba kita lihat ya di contoh di YouTube ini.
Bapak Ibu bisa kameranya dibawa maju. Tapi kalau handphonenya bagus nggak apa-apa juga, zoom aja. Nah ini panning nih dari kiri ke kanan, lalu kanan ke kiri. Kalau tilt itu atas ke bawah atau bawah ke atas. Nah jadi kameranya dibikin kayak gitu. Lalu kalau crab ini kamu jalan ngikutin si dia tapi dari samping, ngikutin objek dari samping. Kalau dolly jalan menuju objek atau jalan menjauhi objek. Kalau arch memutari objeknya. Bisa putar kiri atau putar kanan. Tapi ini pastikan tangannya stabil ya. Kalau pedestal itu dari atas sampai bawah kaki, jadi kayak objeknya kelihatan besar. Dari langit ke bawah sampai kakinya, follow, mengikuti. Oke, itu tadi sudah. Selanjutnya karena kan kemarin sudah praktek ya. Oke, ini untuk remove background. Kalau di CapCut sendiri kan langsung bisa ya. Ini contoh ada 2 video ini. Satu yang backgroundnya yang kiri ini backgroundnya biasa, yang kanan udah green screen. Nah, kalau di CapCut langsung bisa hapus otomatis. Bisa pilihan yang pertama, hapus background langsung atau hapus background yang punya green screen. Jadi dua-duanya sama, tergantung videonya. Nah, ini contoh hasil yang dihapus. Meskipun kalau videonya aslinya green screen kelihatan lebih rapi, tapi ini juga sudah oke sih, karena kan memang background yang gambar kiri ini kompleks, tapi jadinya rapi. Oke, ini setelah remove backgroundnya. Kemudian kemarin kalian sudah membuat video dokumentasi perjalanan saat kalian mendaftar, lalu mengikuti juga pelatihan dengan menggunakan aplikasi CapCut. Oke, kemarin sudah, dan evaluasinya memang masih banyak yang ada yang suaranya benar-benar nggak kedengaran. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau disuruh memilih antara visual dan audio, dua-duanya harus bagus untuk video. Ya, karena itu dasar. Nah, kalau misalkan nanti ada teks tambahan, karena kemarin kita mintanya kalian menuliskan juga teksnya di bawah. Sebenarnya teks itu udah bagian ketiga. Jadi kalau tidak ada pun tidak apa-apa, karena di suaranya, di audionya sudah harusnya jelas gitu. Nah, jadi ini jadi catatan. Aspek yang nggak bagus itu adalah memang visualnya, dan visual dalam arti video gambarnya itu, dan yang kedua itu adalah audionya. Kalau itu harus suara kalian, nah itu dipastikan suaranya jelas dan terdengar. Pengucapannya juga harusnya jelas. Dan semoga ke depan ketika kalian membuat video, khususnya video dokumentasi, perhatikan untuk menggunakan ini, pergerakan kamera yang variatif, tapi jangan terlalu dalam satu video terlalu ramai juga. Lalu untuk menu-menu lain yang ada di CapCut, kalian bisa explore supaya videonya lebih bagus. Oke, sekian informasi tambahannya. Terima kasih.